Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila shiratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidil makhluqin sayyidina Muhammadin imamil hadi wal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin jama'atul ahyan dimuliakan Allah. Segala limpahan nikmat dan rahmatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Di hari yang mulia dan istimewa ini, marilah kita awali khutbah ini dengan niat lurus dan suci, ikhlas, bersihkan hati, bersihkan pikiran dari sifat ujub bangga diri, dari sifat takabbur sombong, dari sifat riya ingin dipuji, dari sifat-sifat iri dan dengki. Memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Apakah dia orang yang paling tinggi pangkatnya? Bukan. Apakah dia orang yang paling berkuasa? Juga bukan. Apakah dia orang yang paling kaya? Juga bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah at-taqwa, yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang rasa takutnya telah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, silih berganti waktu yang telah kita lewati. Sebagian saudara-saudara kita mati dan bernyawa, sebagian lagi masih hidup dan bernyawa, tapi tetap saja tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun dari tempat tidur, meleleh air matanya mendengarkan suara adzan berkumandang, masuk dari tengah-tengah jendela, masuk dari tengah-tengah pintu rumah sakit, menetes air matanya, bergetar hatinya mendengarkan suara adzan berkumandang, tapi kaki sudah tidak dapat melangkah, tangan sudah tidak dapat mengalir karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hamba-hamba Allah berlari, berjalan berlari-lari di jalanan, lalu lipat di pertokoan, di tempat pekerjaan ketika adzan berkumandang. Dia hidup masih sehat dan bernyawa, tapi ada satu nikmat besar yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam dirinya, yaitu nikmat istiqomah. Para ulama mengatakan istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu berkata, "Ausini wa uqis," berikan aku pesan wahai Rasulullah, tapi jangan panjang-panjang.
singkat, padat agar aku dapat mengamalkannya dengan mudah. Kemudian Nabi berkata, "Qul, kau katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim." Kemudian kau istiqomahkanlah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua nikmat istiqomah itu masih ada pada diri kita. Sampai hari ini kita masih bergetar ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan. Ya tuliyat alaihim ayatuhu, tatkala ayat-ayat Allah dikumandangkan, ayat-ayat Allah dibacakan, ayat-ayat Allah dilantunkan dan pun imana, maka bertambah iman mereka. Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa berkurang dan bertambah ketika berada di tempat-tempat yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, mendengarkan kata-kata yang baik, maka saat itu pula iman akan bertambah. Ketika berada di tempat-tempat yang tak baik, berkumpul dengan orang-orang yang tak baik, mendengarkan kata-kata yang tidak baik, dalam hal yang tidak baik, maka saat itu pula iman akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Ibnu Abbas menyampaikan sebuah hadis, la yasni al-abdu hina yasni wa huwa mu'min, seorang hamba tidak akan berzina ketika iman masih ada di dalam hatinya. Wa la yashriku hina yashrik wa huwa mu'min, dan seorang hamba tidak akan mencuri, tidak akan mengambil hak-hak orang lain ketika iman masih ada di dalam hatinya. Wa la yashrab hina yashrab wa huwa mu'min, dan seorang hamba tidak akan menjadi peminum khamr, tidak akan menjadi pecandu narkoba ketika iman masih ada di dalam hatinya. Wa la yaqtul wa huwa mu'min, dan seorang hamba tidak akan membunuh ketika iman masih ada di dalam hatinya. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa mulianya orang-orang yang beramal soleh, mulutnya berkomat kamit, berzikir, bersolawat, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Sebagian hartanya digunakan untuk berinfak, berzakat, bersedekah, tapi tidak disertai dengan istiqomah, maka malaikat maut pun datang mencabut nyawanya. Ketika itu dia tidak mempunyai iman di dalam hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin." Ketika itu malaikat datang membawakan amal-amalnya. Ini anak yatim yang kau bangun, ini pesantren yang kau bangun, ini masjid, ini surau yang kau bangun, ini amal infak sedekahmu yang kau berikan. Faj'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di hatinya tidak ada iman, karena dia tidak mempunyai iman. Oleh sebab itulah satu-satunya yang menolong kita di hadapan Allah adalah keimanan, dan itulah yang akan kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita. Yang sesungguhnya anak-anak itu tidak pernah kita terima dalam keadaan kosong dan hampa. Anak-anak itu telah diisi dengan satu program oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada salah satu di antara kita, anak istrinya, yang istrinya melahir 9 bulan 10 hari melahirkan anak dalam keadaan kosong dan hampa. Anak-anak itu telah diisi dengan satu program oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum mereka memasukkan ruh ke dalam rahim, ruh itu telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wadir," dan ingatlah. Kenapa ayat Allah itu diawali dengan kalimat "dir"? Karena mereka banyak yang lupa, mereka banyak yang lalai, maka Allah ingatkan mereka. Dan Allah berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kesaksian, yaitu sumpah setia antara jiwa-jiwa anak Adam dan Allah. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya? Allah bertanya bukan Allah tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah selalu memberitahu kepada orang-orang yang tak mau tahu. Oleh sebab itulah Allah bertanya dan berfirman, "Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Qalu bala syahidna. Para mu'min berkata, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami."
Kenapa Allah Subhanahu wa taala lakukan itu? Karena Allah tidak ingin anda taqulu yaumil qiyamah, ketika hari kiamat tiba nanti kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai ya Allah. Ketika kau sampai dalam dunia kau sembah batu berhala, ketika kau sampai dalam dunia kau sembah binatang yang tak bisa memberikan pertolongan, yang tak bisa menolak mudarat, yang tak bisa memberikan manfaat apapun. Ketika kau lahir dalam dunia kau abaikan kewajiban Allah, ketika kau sampai dalam dunia kau laksanakan, kau langgar apa yang Allah perintahkan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi-nabi untuk menjelaskan satu konsep. Konsep itu adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta selain kepada Allah. Cinta kepada anak akan durhaka. Cinta kepada pasangan hidup akan mati meninggalkan kita. Cinta kepada harta akan binasa. Cinta kepada kekuasaan akan musnah. Maka tumpahkanlah rasa cinta makanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Hayy yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha mengatur kehidupan. Allah tak sekedar hidup, Allah juga mengatur segala kehidupan. La tasqutu min waraqatin, tak gugur satu daun pun illa ya'lamuha, kecuali dalam pengawasan Allah yang Maha sempurna. Apakah Allah itu melihat kita? Apakah Allah itu memandang kita? Apakah Allah itu senantiasa mengawasi kita? Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah mengantuk. Jika kau takut dosa kepada atasanmu, maka atasanmu akan tertidur. Jika kau takut berbuat kesalahan kepada kedua orang tuamu, maka orang tuamu akan tertidur. Lalu sebesar apakah kekuasaan Allah itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man tasha, siapa yang Allah kehendaki Allah angkat setinggi-tingginya. Siapa wa tudillu man tasha, yang Allah kehendaki akan Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Biyadikal khair, segala kebaikan ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada siapa kita minta bantuan dan pertolongan. Pada lagi Usman berkira-kira semuanya diwujud Allah, dan Allah tak bermakna apa-apa di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian berpikirlah manusia yang kotor dan hina dan berkata, siapakah yang lebih berkuasa? Adakah yang lebih berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal wal akhir. Allah yang maha awal maha akhir. Tapi Allah tak berawal dan tak berakhir. Setiap yang berawal dan berakhir semuanya akan musnah, punah. Sebelum alam ini ada, sebelum dunia ada, sebelum bumi ini ada, Allah sudah ada. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan huwal awwal, dikatakan huwal akhir, karena ketika hari kiamat tiba, gunung-gunung dihancurkan, bumi dimusnahkan, malaikat maut pun mati, yang tinggal waktu itu hanya Allah sendirian. Kemudian Allah berkata, aina jabbarun, aina mutakabbirun, mana penguasa-penguasa yang angkuh, mana manusia-manusia yang sombong, mana manusia-manusia yang sangat sombong. Hari ini tidak ada lagi yang berkuasa selain daripada kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah setiap selesai salat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku, Allah yang maha menguasai, lahul hamdu, Allah pula yang maha mengatur segala. Allahul hamdu, dan kepada Allah pula kita memuja dan memuji. Yuhyi, Allah yang menghidupkan, wa yumitu, dan Allah pula yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, selagi sehat, selagi mata dapat memandang, mulut masih bisa berkata, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa mengayuh, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kau mau, capai apa yang kau cita-citakan, raih apa yang kau inginkan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, kau akan mati, kau akan membusuk dimakan cacing tanah. Inna sam'a, pendengaran
wal basar, penglihatan, wal fu'ada, bisikan hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan Allah? Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan mulut, semua yang terbesit terlintas di dalam hati dan pikiran akan dituntut, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang terlintas dalam hatimu, au tukuha, atau kau simpan, kau rahasiakan, yuhasibukumullah, kau akan terhisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini marilah kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha ini, di hari-hari yang akan datang, di hari-hari yang telah lalu, semua amal ibadah kita, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, semua yang terlintas dalam hati dan pikiran kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan semoga umat muslimin muslimat, mukminin mukminat di Payakumbuh ini dan yang hadir wabil khusus di masjid ini hari ini mendapatkan ridha dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa lisa'il mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yusbiru ni'amahu min fadli wa muhibbu. Salatan wa salaman ala hamidil mahmud wal mahfuz rahmatan lil alamin wa manar risalatin wa qudwatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan samadan mitra lam yattakhidh sahibatan wa la waladan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammadan wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتربية صحابة رسول الله أجمعين وارض عنا معهم إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعد كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والرياح وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد إندونيسا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة وعن قرية الجهاد وبيعهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.